kan 100 meter. Ya. Tapi jalannya cepet gitu. Jalannya cepet. Dekat ya artinya ya? Jalan mendekat ke kita. Jalan mendekat ke kita gitu. Setelah kurang lebih 50 meteran, mulai nampak sosoknya gitu. Nah, sosoknya itu kambing. Ya. Tapi jalannya mundur, kepalanya di belakang. Oke. Nah, terus sama kakek-kakek, bajunya kakek-kakek, celana pendek, bajunya putih, pakai itu apa namanya, topi buat orang ke sawah gitu. Caping. Pakai caping gitu. Tapi matanya merah, mukanya rusak. Jalan dekat ke kita, udah semakin dekat. Teman saya, Man, itu kok bentuknya gitu. Udah, cabut yuk. Oke, kita langsung cabut. Nggak lama dari situ, sekitar setengah jam perjalanan, ternyata salah satu dari sosok itu ngikutin kita berdua. Kakek-kakek itu ngikutin kita. Tiba-tiba ada sosok kelewat gitu di depan. Nyebrang. Nah, Oke. di tikungan gitu pas dia lewatnya. Kita kaget, saya kaget, ngerem mendadak. Ya. Jatuh. Temenku, bodo amat gue udah sakit-sakit gini, lu malah ngomong kayak gitu. Ya. Nah, udah kita istirahat kan, baru habis kecelakaan, parkirin motor, ngecek motor, apa semua. Lihat periksa luka, ada satu warga nyamperin. Ya. Nah, emang dari mana? Nih si bapak nanya sama kita. Saya jawab, dari arah Gorontalo Pak, mau pulang ke Manado. Tadi sempat berhenti nggak? Si bapaknya nanya. Iya berhenti di situ di depan sungai itu yang. Terus ngeliat apa di situ? Ngeliat tadi ada sosok kambing sama kakek-kakek mau nyamperin kita, makanya kita kabur. Dia bilang kakek-kakeknya, beruntung kalian bisa lari. Kenapa memangnya? Nah, untuk mitos di daerah sana ya, itu namanya hewan itu katanya kalumba. Nah, hewan namanya kalumba. Itu kalau udah itu istilahnya piaraan orang gitu. Oke. Nah, piaraan dukun gitulah. Ya. Kalau orang yang ditargetin itu kemungkinan lolos kecil. Lolos itu dalam artian adalah hidup. Kemungkinan hidup kecil. Baik. Tapi kalau dia nampakin diri Ya. secara tidak langsung, berarti dia ada yang dia tertarik dari salah satu antara kita berdua. Oke. Nah, aura kamu. Kakek pakai baju putih, pakai topi caping. Orang sini kali mau minta tolong. Ya. Singkat ceritanya istri saya dari keturunannya, dia kan dari keturunannya itu ada yang jaga. Ya. Ada penjaganya. Jadi si kakek ini tertarik sama saya, cuma nggak bisa masuk Karena ada yang menjaga dari ada yang menjaga dari istri saya. Jadi si yang penjaganya ini ngomong sama istri saya bahwa yang ada di depan pagar itu yang ngikutin saya. Mau ngikutin saya, cuma nggak bisa masuk karena nggak diizinin sama yang jaga. Nah, sampai sekarang pun sosok itu ngikutin saya terus. Sampai sekarang. Cuma nggak bisa
ketika saya lagi sama istri saya atau saya lagi sendiri, bisa dekat. dia nggak bisa dekat. Ya. Tasya, sosoknya lagi berdiri di antara saya dengan Ridwan nggak sih? Enggak, di sini. Di situ? Di sini. Oke, baik. Jadi dia berada di situ. Nah, tapi memang sebenarnya nggak jauh kalau yang aku lihat ya Ridwan. Dia tuh nggak sejauh itu. Jadi dia paling tidak mungkin mendekat 1 meter di depan Ridwan. oke, nggak mungkin berada di sekitar sini, segala gitu. Tapi mungkin boleh di screening terlebih dahulu. Boleh. Tasya, silakan, Ridwan. Boleh pinjam Perhatian. dulu. Oke. Sebenarnya ada itu dia ya. Sebenarnya ada satu kesamaan, ada yang menjaga gitu. Kalau dari sisi istrinya itu ada yang menjaga Yang dari tadi garis belajar keturunan. tuh kamu ya? Iya. Begitupun juga sama seperti Yayan gitu kan. Kalau itu bukannya setiap orang Pasti ya? ada Pasti memang. ada ya. Memang ada yang Pasti menjaga, ada. tapi apakah dia spesial untuk menjaga satu orang atau dia berpindah-pindah kan sebenarnya kan. Makanya tadi juga. Oke. Ridwan ini dia bukan aura ya, pagernya tuh cukup kuat. Dari dirinya atau Dari dirinya sendiri pagernya cukup kuat. Terus mungkin itu yang membuat dia jadinya tertariknya itu niatnya untuk diambil ilmunya sebenarnya. Oke. Karena menurut si kakek ini ilmu kamu berguna buat dia bisa bikin dia semakin kuat. Cuman karena dari istrinya punya penjaga yang cukup kuat juga, kamu aman. Jadi sebenarnya selama ini yang bantuin jagain tuh juga salah satu dari istri juga. Oke. Tapi dia sendiri pun pagernya kuat. Sang kakek itu negatif atau positif sebenarnya? Negatif. Negatif. Makanya sebenarnya dari apa yang pernah dipelajari oleh Ridwan yang sebenarnya untuk membentengi diri atau menjaga dirinya. Ini dari tadi ya, ini apa Ada sih jatuh-jatuh dari terus? belakang. Sebenarnya akhirnya malah berpengaruh ya terhadap dirinya, tapi ada satu sisi dari keluarga istri yang menjaga ya. Iya. Oke. Elvan sepertinya sudah selesai Ya, menggambar. Mungkin Ya. bisa diperlihatkan. Baik. ya dari yang foto yang dikirimkan Ridwan. Ridwan, jadi saya melihat ada sedikit berbeda. Jadi di sungai itu saya melihat kayak ada siluman ular sih. Baik. Siluman ular dan mungkin dia berkuasa di daerah situ. Saya entah ada hubungannya apa tidak dengan kakek itu. Dan ada satu lagi yang mungkin bisa disebut sosok yang kambing itu. Ya. Dan itu emang sosok yang langka juga, nggak bisa ditemuin dengan mudah, Ya. apalagi di Jawa ini. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan? Ini kakek ini ya sebenarnya mungkin itu salah satu manifestasi dari ilmu. Jadi kalau diajak ngomongnya juga nggak bisa. Jadi dia bawaannya aja gitu yang bikin kita tahu bahwa oh ini orang Ada. sosok orang ilmu gitu. Oke. Itu dia mungkin menunjukkan ketertarikan kepada Ridwan karena sosok itu adalah hasil manifestasi dari ilmu. Akhirnya dengan ketertarikan dulu Ridwan pernah ngilmu lah istilahnya belajar. Berarti yang nyari itu ya? Ya, nyari, ya. iya. Belajar. Belajar. Bukan dapat dari keturunan. Ya ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ridwan kalau dari mendengarkan cerita apa yang terpikirkan oleh Yayan sebenarnya? Ada nggak? Tujuannya Tujuannya ngilmu pada apa? saat belajar itu Apa? keinginan apa yang kamu mau atau rasa penasaran apa yang kamu punya? Pertama istilahnya untuk jaga diri lah. Oke. Jaga diri. Terus di situ kan ilmu itu kita bisa gunain untuk pengobatan. Oke. Istilahnya pengobatan dalam hal-hal gaib gitu. Jadi saya mempelajari dari segi pengobatannya. Oke. Jadi tujuannya adalah sebenarnya tujuan yang baik, membatasi tapi sekaligus membantu orang lain sepertinya. Ini Oke. Kenapa? Mbak Tasya? tadi yang Aci ya? Mbak Aci, Heeh. jangan bengong, kamu udah ditempelin lagi. Tempelin sosok apa, Tasya? Kakek-kakek ini, Oke, malah mencoba untuk ya berkomunikasi gitu atau mencoba untuk menempel ke sana. aku
aku di sini sebentar ya. Ya, oke. Sambil Tasya mungkin Jagain Aci. jagain Aci terlebih dahulu. Nah, tapi sosok kakek itu Kakek. yang dari tadi mencoba untuk Kamu ini. ngerasa nggak? Badanmu sakit nggak? Oke. Jangan bengong dulu ya. Tahan dulu Karena nih fokus ya. Aci ini bolong banget badannya. Oke. Sensitif banget. Sensitif ya. Gampang sekali ya. Tapi ini sosok apa ya? Kamu Yang nih udah dirasakan. setengah-setengah sebenarnya. Setengah masuk, setengah enggak. Kamu ngerasain apa? Kayak dia nggak punya kaki aja, cuma ada kaki, cuman dia begini nih dua-duanya. Kebalik nih. ke belakang. Kebalik ke belakang. Itu salah satu yang ditunjukin, yang dirasain tuh kayak kambing. Jalan ke belakang tadi ya. Oke. Kaki kambing, tapi Jangan mundur. mau masuk, tapi kan nggak bisa. Tapi kan nggak bisa. Apa itu tadi? Oke. Ya ini emang agak bahaya karena ilmu ya. Iya. Ini kita ngomongin ilmu. Nggak bisa masuk ke Aci karena memang ya beda formnya, bukan Iya. manusia ini kan. Nggak usah ganggu-ganggu deh. Kalau mau Oke, ngomong ada. bisa Iya. bicara langsung, nggak usah lempar sana lempar sini, jatuhin sana jatuhin sini. Oke. Oke, ini sebenarnya tadi apa yang Aci sebutkan sebenarnya artinya menggambarkan sosok tadi apa istilahnya Mas? Sorry. Kambing gitu, Ya kambing itu apa tadi istilahnya? kalumba. Kalumpa. Kalumba. Oke, itu. Kalumba. Kenapa? 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 Apa? Bentar ya. Apaan? Pak Aci jangan bohong dulu ya. Aci. Sorry. Isi. Eis. Aman. Face. Oke, Mas Ridwan sendiri gimana? Akhirnya dengan melihat keberadaan itu dan kakek itu, sebenarnya apa sih yang Mas Ridwan rasakan? Apakah ada efek terhadap fisik Mas Ridwan atau tidak? Kalau efek secara fisik, kalau dia agak sedikit jauh dari saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau dia, misalnya saya di sini, dia di tempatnya Mas Revan gitu, Ya. itu badan saya agak berat gitu. Oke. Nah, macam untuk gerak itu agak susah. Oke. Lebih jadi sakit-sakitan kah atau enggak sebenarnya? Kalau sakit itu nggak, cuma badannya agak nggak enak gitu. Oke. Nah, terus kalau memang saya rasa dia udah kayak gitu, ya udah saya tinggal cuma diam, dia hilang. Oke. Menghilang tapi sebenarnya belum tentu Iya. menjauh ya. Ah. Baik. Oke, baik. Mas Ridwan, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalamannya di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Mas Ridwan untuk boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Silakan. Selamat malam. Malam. Baik. Dan
Teman misteri, bahwa kita perhatikan dari kisah Mas Ridwan sendiri, memang sebenarnya ketika kita bertujuan baik tapi ternyata ada satu faktor eksternal yang tidak bisa kita atur yang malah menunjukkan ketertarikan dari niat baik kita dan bisa berdampak buruk terhadap diri kita. Itu yang perlu kita waspadai juga. Medium kita yang kedua pada malam hari ini ada Putri Herdiana. Selamat malam Putri, silahkan duduk. Silakan duduk. Putri Herdiana, pekerja paruh waktu yang rumahnya dihuni oleh keluarga tak kasat mata. Oke, Putri, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini di Medium untuk membagikan pengalaman misteri Anda. Saya persilahkan untuk bercerita kepada Tasya, Irfan, Yeyen, ke-30 panelis dan juga teman misteri di rumah. Ya, malam semuanya. Aku mau bagi kisah aku sih. Jadi yang aku sempat beberapa kali ngeliat, cuma emang kayak nggak terlalu benar-benar nampak sih, kayak ada suara atau cuma kayak ada yang lewat-lewat aja. Nah, pernah satu kejadian, jadi aku lagi waktu itu ada job di luar kota, itu seminggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Nah, aku meninggalkan rumah, meninggalkan keluargaku karena aku ada job itu kan. Yeah. Nah, terus sebenarnya aku 2 minggu kemudian baru bisa balik, tapi karena memang itu sempat di hold gitu acaranya, jadi aku diperbolehkan pulang sehari 2 hari. Gitu, aku balik lagi ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta memang aku sengaja nggak cerita ke keluarga aku. Nah, setelah itu aku balik, ya gimana sih, kita mau kasih surprise gitu kan. Nah, udah pas sampai di rumah seperti biasa aja keluarga aku, tapi mereka nggak kayak kaget gitu aku tiba-tiba pulang. Oke. Karena jadwalnya lebih cepat kan, terus mereka nggak nanya gitu, hai kamu udah masuk, disuruh masuk aja gitu kayak biasa. Udah, karena aku emang nyampenya malam, aku istirahat. Terus dari situ besokannya ya udah kayak suasana biasa aja, kayak adik aku sekolah, terus papaku kerja. Jadi di rumah tuh kadang aku ngelihat mama, terus kadang kita makan di dapur bareng kayak gitu. Udah sehari itu lewat kayak seperti biasa. Besokannya aku ya kayak biasa nyari mereka gitu kan, atau ada adik aku atau ada keluarga aku yang lain. Pas aku nyari tuh nggak ada.